Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini dibuka dengan menunjukkan kemeriahan festival api yang berlangsung di ibu kota bunga. Seluruh penduduk tampak bersukacita. Lalu di tengah kota terdapat sebuah api unggun yang besar, yang mungkin sebagai simbol dari festival api yang sedang berlangsung tersebut. Lalu di sini muncullah sosok Hitetsu dan Otoko yang membicarakan tentang Yasuie. Nah, menurut Hitetsu, festival ini diadakan untuk menghormati orang yang sudah tiada. Setiap tahun para penduduk Wano merasakan kemerdekaan hanya selama 1 hari, yaitu ketika Orochi dan bajak laut hewan buas berpesta di Onigashima. Ketika itu para penduduk benar-benar merasakan kebebasan dan kebahagiaan. Tapi tentu festival api tahun ini akan terasa berbeda, karena ini adalah tahun yang pernah disebutkan oleh Oden sebagai tahun datangnya fajar bagi negeri Wano. Iya, Mimin rasa para penduduk masih mengingat pesan Oden 20 tahun yang lalu. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya simbol-simbol yang menggambarkan sosok Oden Kozuki dalam festival api tersebut. Oke, lanjut ke scene berikutnya. Di sini ada CP0 yang masih menganalisis jalannya pertempuran. Mereka mengatakan bahwa sebanyak 5.000 pasukan lagi sudah tumbang, baik dari pihak Kaido maupun dari pihak aliansi. Dan jumlah pasukan yang tersisa adalah 24.000 dari pihak Kaido, lalu 3.000 di pihak pasukan aliansi. Namun berkat Chopper yang telah menyembuhkan para Plesiosaurus dan Waiters di aula utama, membuat peta kekuatan berubah dengan cepat, di mana saat ini bajak laut Kaido hanya memiliki 20.000 pasukan, dan dari pihak aliansi naik menjadi 7.000 pasukan. Nah, sampai di sini Mimin melihat bahwa peran CP0 masih hanya sebatas pemberi informasi saja tentang jalannya pertempuran, dan mereka belum terlibat secara langsung dalam pertempuran itu. Tapi Mimin rasa peran CP0 nantinya tak hanya akan sampai di situ saja. Ada 2 peran yang mungkin akan mereka ambil. Pertama, sebagai orang yang mengambil keuntungan dalam pertempuran tersebut, alias nyampah, seperti yang pernah dilakukan Kurohige dalam pertempuran Marineford. Tapi jika kekuatan mereka tak memungkinkan untuk melakukan hal itu, ada satu hal lagi yang bisa mereka lakukan, yaitu memberikan informasi tentang hasil pertempuran Wano kepada pemerintah dunia. Dan hal itu tentu akan membuat pertempuran yang terjadi di negeri tertutup akan tersebar ke seluruh dunia. Nah, Mimin rasa itu adalah skema yang tepat sebagai momen kenaikan harga bounty Luffy dan seluruh kelompok topi jerami, serta beberapa bajak laut lain yang terlibat seperti Law dan Kid. Lalu pikiran liar Mimin menduga jika harga burunan Luffy akan menjadi sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Goldie Roger. Mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh Big Mom dan Kaido ini memiliki harga buronan yang lebih tinggi daripada Raja Bajak Laut sekalipun. Lalu setelah pertempuran ini Luffy juga akan menjadi sosok yang paling dekat dengan Raftel, dan hal itu akan membuatnya menjadi sosok paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Oke, kembali ke cerita. Scene berganti ke lokasi jatuhnya Momonosuke. Di sini katak meris yang digunakan Momo untuk melakukan pengumuman masih aktif, sehingga berita jatuhnya Momonosuke sudah diketahui oleh Buah Huang. Pihak Kaido pun berencana untuk mengumumkan hal itu agar mental bertarung para samurai jadi turun. Walaupun sebelumnya Momo sudah menaikkan mental para samurainya, tentu dengan berita jatuhnya Momonosuke dari Onigashima akan membuat keadaan kembali berbalik. Lalu ngomong-ngomong, tentu nakama sekalian tak percaya kan jika Momo benar-benar jatuh hingga menyentuh laut, mengingat dia sedang bersama dengan seorang kunoichi yang mempesona, yaitu Shinobu. Dan Mimin punya 2 skema sih bagaimana cara Momo dan Shinobu bisa selamat. Pertama, dengan cara menggunakan layang-layang ninja. Iya, walaupun sebelumnya Shinobu terlihat takut ketinggian, namun untuk situasi genting seperti ini Mimin rasa kemampuan terbang layang-layangnya akan berguna. Lalu skema yang kedua adalah dengan cara bergelantungan di bagian bawah Onigashima. Setelah itu Shinobu dan Momo perlahan mendekati ke bagian bawah pulau. Nah, setelah sampai di bagian bawah pulau, Shinobu akan menggunakan Juku-Juku no Jutsunya untuk membusukkan beberapa bagian batu agar bisa digunakan untuk tempat bersembunyi. Iya, setidaknya itu sih yang Mimin pikirkan. Oke, lanjut lagi.
terlihat Nami, Usopp, dan Otama sudah ada di aula utama. Di sini mereka masih heran dengan munculnya wajah di klimeteknya Nami. Semula Usopp merasa bahwa dirinya jenius sehingga bisa membuat senjata seperti itu. Namun dengan cepat Zeus membantah pernyataan Usopp. Mantan homies Big Mom itu menceritakan bagaimana skema dia bisa menyatu dengan klimeteknya Nami. Zeus menjelaskan bahwa ketika Hera menggigitnya, jiwanya keluar dan berpindah masuk ke ujung klimetek Nami yang memang sudah berada di dalam mulut Hera juga. Lalu karena hasil penggabungan Zeus dengan klimetek, Zeus bisa merubah tubuhnya yang saat ini jadi tak hanya berbentuk awan saja. Wah, tentu ini merupakan peningkatan kekuatan yang sangat hebat bagi Nami. Bahkan bisa dikatakan kemampuan Zeus saat ini sudah melebihi kemampuannya ketika menjadi homies Big Mom. Tapi sampai di sini Mimin jadi kepikiran suatu hal, yaitu apakah jiwa Zeus masih terhubung dengan Big Mom? Mengingat kesadaran dan perilaku Zeus masih menggambarkan jiwa anak-anak Big Mom. Lalu apakah jika Big Mom dihabisi di Aquano ini akan membuat Zeus hilang? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu tentu menarik untuk dinantikan jawabannya. Selanjutnya rombongan Nami tiba di balkon aula utama. Di sini Usopp melihat buah huang dan dia menyadari bahwa buah huang akan mengumumkan sesuatu. Dan apapun isi pengumuman itu tentu akan merugikan bagi pihak aliansi. Usopp pun berniat untuk menyerang buah huang. Tapi secara tak terduga ulti muncul dari belakang dan menyundul Usopp hingga penembak jitu itu tersungkur. Lalu Otama yang ada di dekat Usopp juga langsung ditangkap. Iya, di sini ulti sudah menyadari bahwa Otama adalah anak yang merepotkan. Bahkan anak kecil itu juga bisa membuat Big Mom ada di pihaknya. Di sisi lain, Nami yang melihat Tama ditangkap langsung menyerang ulti. Serangan itu seperti hantaman menggunakan bola besi berduri yang terbentuk karena perubahan yang dilakukan oleh Zeus. Serangan itu pun telak mengenai ulti, namun terlihat tak berpengaruh karena memang kulit bagian luar ulti sangat keras. Jadi serangan fisik dari luar tak mudah untuk membuatnya terluka. Namun setelah menyerang ulti, Zeus menyadari sesuatu, bahwa organ dalam ulti sudah luka parah karena serangan Big Mom sebelumnya. Jadi jika Nami menggunakan serangan petir yang bisa mengenai bagian dalam, maka Tobiropo itu bisa dikalahkan. Namun di sini Nami tak bisa menggunakan serangan petir berskala besar karena ulti masih menggenggam Otama. Tentu serangan petir besar juga akan mengenai gadis kecil itu. Nah, di tengah keadaan yang membingungkan itu, Usopp bertindak cerdas. Dia menembakkan peluru bunga yang membuat ulti melepaskan Otama. Dan Nami pun tak ragu lagi untuk melakukan serangan. Serangan itu diawali dengan mengeluarkan sosok awan Zeus. Kemudian Zeus berubah menjadi awan petir besar dan hitam. Lalu serangan petir dari atas pun dijatuhkan oleh Nami. Tapi serangan itu masih bisa dihindari oleh ulti. Nami pun merasa bahwa serangannya sudah gagal. Namun saat itu Zeus beraksi dengan hebat. Dia mengejar ulti yang sudah menghindar, hingga akhirnya serangan petir Nami mengenai bagian belakang ulti. Dan hal itu membuat Tobiropo tersebut jadi tumbang. Nah, tumbangnya ulti membuat buah huang terkejut. Apalagi dia juga tahu bahwa Paikuan juga sudah dikalahkan. Tanpa sadar dia mengatakan hal itu dalam mode pengumumannya. Dan hal itu membuat seluruh pasukan di Onigashima mengetahui tentang jatuhnya dua orang Tobiropo. Iya, tentu ini adalah hal buruk bagi pasukan Kaido. Bahkan mereka mengatakan bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi. Iya, hingga saat ini hanya tersisa 3 Tobiropo saja, yaitu Usopp, Sasaki, dan Black Maria. Mengingat Drake sudah menyatakan pengkhianatan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya buah huang berteriak tentang munculnya seekor monster. Dan ternyata monster itu adalah tanaman pemakan serangga raksasa yang merupakan senjata dari Usopp. Selanjutnya Usopp menyuruh Otama menggunakan buah huang untuk melakukan siaran langsung. Dan benar saja, walaupun masih cuma cek sound, para gifter yang sudah memakan Dango Otama langsung bereaksi. Nah, tentu bisa dibayangkan bagaimana jika Otama membuat satu perintah kepada semua giftersnya. Wah, pasti peta kekuatan akan kembali berubah. Tapi Mimin kepikiran sesuatu nih, bahwa Otama tak akan mudah untuk melakukan pengumuman itu.
karena akan dihalangi oleh seseorang, dan menurut Mimin orang itu adalah King. Ya, walaupun King saat ini sedang bertarung dengan Marco, tak menutup kemungkinan dia bisa dengan cepat sampai di balkon aula utama untuk menghentikan Otama, karena posisi King juga tak jauh dari tempat itu. Selain itu, figur King Mimin lihat bisa menggantikan kepemimpinan Kaido untuk sementara waktu, dan jika hal itu terjadi maka akan membuat pertempuran ini semakin seru, karena King akan kembali mengangkat mental pasukan Kaido yang cukup shock dengan tumbangnya ulti dan Pack One. Oke, lanjut lagi, kita sampai di scene terakhir di chapter ini. Di sini terlihat sosok naga Kaido berhadapan dengan Yamato. Kaido pun mengatakan jika Luffy dan Momo sudah mati, dan dia juga mengomentari tentang lepasnya borgol di tangan Yamato. Yamato pun menegaskan bahwa dia akan mengarungi lautan bersama Luffy, tapi sebelum itu Kaido harus pergi dari negeri Wano. Kaido pun tertawa mendengar perkataan Yamato. Lalu dia mengatakan bahwa Yamato tak akan mungkin bisa menang melawan dirinya. Tapi hal itu tak membuat Yamato gentar, karena memang tujuannya bukan untuk mengalahkan Kaido, tapi untuk mengulur waktu hingga orang yang ditunggu Oden Kozuki tiba di tempat itu. Tentu dia adalah Monkey D. Luffy. Nah, dari scene ini Mimin rasa keyakinan Yamato berasal dari jurnal Oden yang sudah dia baca, sehingga dia begitu yakin bahwa Luffy adalah orang yang ditunggu Oden Kozuki. Selanjutnya Kaido berubah ke mode hybrid dan langsung menyerang Yamato menggunakan Kanabonya. Serangan itu pun dibalas oleh Yamato. Akhirnya benturan haki yang kuat terjadi di atap Onigashima. Tapi sayang, benturan itu digambarkan dari jarak jauh, jadi kita belum bisa melihat apakah Yamato bisa menggunakan Hausoku Haki seperti Kaido atau tidak. Tapi Mimin masih cukup yakin sih jika Yamato juga punya Hausoku Haki, walaupun belum bangkit menjadi level tingkat tinggi. Dan full review chapter ini pun berakhir sampai di sini. Dan jangan pura-pura lupa bahwa minggu depan libur dulu guys. Oke, cukup sekian video review chapter ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!